Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Ranadi Praja dengan NIM 120700644 dari kelas Agroteknologi 3B. Pada video kali ini yang dengan materi pengendalian hama terpadu ada 3 penjelasan, yaitu yang pertama penjelasan mengenai pengendalian hama secara fisik, yang kedua pengendalian hama secara kultur teknis, dan yang ketiga pengendalian hama entomopatogen. Nah, untuk pengendalian hama secara fisik dijelaskan melalui video pembuatan perangkap hama sederhana. Nah, untuk yang kedua pengendalian secara kultur teknis akan dipaparkan materi mengenai penjelasan kultur teknis tersebut. Nah, untuk yang ketiga pengendalian hama entomopatogen terdapat 3, yaitu yang pertama kalibrasi sprayer, yang kedua pengenceran metarizium, dan yang ketiga aplikasi metarizium dan hasilnya. Nah, untuk video yang ketiga juga dilakukan praktikum. Untuk video yang pertama yaitu pengendalian hama secara fisik dapat disaksikan pada video berikut. It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Usaha pengendalian ini bersifat preventif, yaitu dilakukan sebelum serangan OPT terjadi. Pelaksanaan pengendaliannya mudah dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Ada beberapa cara pengendalian secara kultur teknis, diantaranya yang pertama yaitu sanitasi. Maksudnya adalah membersihkan lahan pertanaman dari berbagai sisa tanaman atau limbah. Contohnya itu, contoh kegiatan sanitasi yaitu membersihkan tunggul tanaman padi baik dengan cara dibongkar maupun dibakar agar penggerek batang padi putih selama musim kemarau tidak memiliki tempat. Kemudian ada juga membersihkan buah-buahan yang terserang lalat buah agar tempayaknya tidak dapat melanjutkan perkembangbiakannya. Kemudian yang kedua ada pengelolaan tanah. Serangga yang sebagian atau seluruh hidupnya di dalam tanah dipengaruhi oleh beberapa tekstur dan struktur tanah. Kemudian ada dipengaruhi oleh kelembaban dan suhu. Contohnya yaitu misalkan belalang kayu dan belalang seksava yang meletakkan telur di dalam tanah. Ada juga jangkrik yang sebagian besar waktu hidupnya berada di dalam tanah. Kemudian jadi dengan pengelolaan tanah yang baik, beberapa hama tersebut dapat terbunuh atau terhambat perkembangannya karena terkena sengatan matahari, di mana predator yang berkeliaran di permukaan tanah atau terbenam jauh ke dalam tanah. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan air. Pengelolaan air yang baik dan teratur bisa menekan perkembangan hama. Contohnya saja penggenangan sawah dalam beberapa hari
yang bisa mematikan larva penggerek padi putih yang sedang berdiapaus di dalam tunggul tanaman padi. Ataupun ada penggenangan lahan darat dalam beberapa hari dapat mengendalikan hama uret. Kemudian yang keempat ada rotasi tanaman menggilir. Rotasi tanaman menggilir ini dengan menggunakan tanaman yang jenis hamanya berbeda dapat memutuskan rantai hama tersebut. Kemudian yang ada juga penanaman serempak. Penanaman serempak dalam suatu hamparan yang luas akan memperpendek masa ketersediaan makanan hama karena panen dapat dilakukan bersamaan. Selain itu, penanaman serempak dapat memperkecil resiko serangan hama yang bisa terbagi-bagi. Kemudian ada pengaturan jarak tanam. Pengaturan jarak tanam ini berpengaruh terhadap iklim makro sekitar tanaman. Bila jarak tanaman yang rapat, lingkungan sekitar jadi lembab. Sedangkan apabila terlalu renggang, lingkungan sekitar tanaman mudah kering akibat evapotranspirasi. Kemudian selanjutnya yaitu tumpang sari. Tidak semua hama memiliki inang yang sama. Contohnya ulat plutela dan kroki tidak menyukai bau tanaman tomat, jagung, dan bawang daun, sehingga bila tanaman kubis ditumpang sarikan dengan tanaman tersebut, populasi ulat akan lebih rendah dibandingkan dengan kubis yang tidak ditanam dengan tumpang sari. Kemudian ada penanaman tanaman perangkap atau trap crop. Tanaman perangkap ialah tanaman yang sangat disukai oleh hama dan ditanam di sekitar tanaman utama untuk mengalihkan sasaran serangan si hama tersebut. Adanya tanaman perangkap ini, sasaran hama akan terpusat pada tanaman yang disukai oleh si hama tersebut. Contohnya yaitu jagung yang ditanam di antara tanaman kapas dapat mengendalikan penggerek pucuk atau buah kapas. Hama ini amat menyukai biji jagung. Kemudian ada sesbania yang jika ditanam di antara tanaman kacang-kacangan akan mengurai serangan kepik hijau. Kemudian ada lagi cara untuk kultur teknis, yaitu menanam varietas unggul. Varietas unggul di samping daya produksi yang tinggi, cepat tumbuh, dan tahan dari beberapa organisme pengganggu tanaman. Misalnya saja varietas unggul tahan wereng.